2023, PT Lamahu Tour and Travel memberangkatkan perdana musim umroh 1445 Hijriah dengan jumlah 81 jamaah dari Jakarta dan Lombok. Mengikuti manasik yang dilaksanakan. Nah, harus ikut manasik supaya pada saat pelaksanaan ibadah tidak berusuh begini. Apa ini Pak Haji? Apalagi ini Pak Haji? Apalagi ini Pak Haji? Padahal kalau ihram saya tidak boleh cerewet. Keras atau bagaimana mau menuju kepada Allah keras. Ya, tolong Bapak Ibu sekarang menggunakan pelan-pelan karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di sana. Manasik umroh perdana di musim awal umroh 1445 Hijriah untuk berikan berpusat Allah. Insya Allah berkah dan mohon perhatiannya untuk manasik hari ini. Manasik Lamahu itu minimal dia 3 kali. Yang pertama manasik spiritual. Manasik spiritual itu manajemen kalbu. Apa itu manajemen kalbu, Ustaz? Memperbaiki hati, mengumrohkan hati sebelum umroh. Itu maksudnya. Mengumrohkan pikiran sebelum umroh betulan. Ya, itu manajemen kalbunya. Hari ini mau dilakukan. Nanti manasik yang kedua itu namanya manasik atau yang kita sebut dengan praktek manasik yang sebenarnya. Kalau manajemen kalbu kan hati dan pikiran, perasaan. Tapi manasik dia bangun itu. Walau Ustaz itu mau tawaf, mau putar ya bohong itu mulai itu cara praktek kebutuhan fisik sudah harus tahu. Bagaimana kemudian ihram di miqat, bagaimana caranya, bagaimana niatnya, bagaimana cara bacanya, apa bacaannya, itu dipraktekkan di manasik kedua, dipraktek. Bagaimana tahallul dan sa'i safa dan marwah. Sa'i safa marwah, bagaimana caranya Ustaz? Nanti di praktek yang kedua kita orang biasanya di masjid, karena di sana ada miniatur Ka'bah, ada model Ka'bah, orang putar seolah-olah seakan-akan kita berada di Ka'bah, tapi hati kita, ya Allah, kapan lagi ya Allah, kapan lagi ya Allah, dan ibu rasakan sebelum saat ini. Nanti sudah sholat di depan Ka'bahnya, maka semua dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, jaga kamari hati ya, jaga kamari pikiran, perasaan, karena Allah hanya menerima tamu yang datang dengan sopan santun, mau mengakui kesalahan, mau tertib dalam pengamalan umrah, mau mengindahkan semua aturan, dan terhormat masuk di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, yang keempat, nanti Pak Haji mungkin ada pertanyaan di sini. Di Pak Haji semangat ya Allah, ya Allah, ya. Di sana Bapak Ibu nanti mau tumpah 1 kali di sana Bu ya. Subhanallah, kalau mau cerita ini kalau di sana belum kita orang ke Taif. Allahu Akbar. Di situ semua tertumpah Pak. Saat Nabi berjalan kaki dikejar oleh kafir Quraisy. Sampai ke sana dilempar Pak. Apa yang bikin nangis kita? Nabi jalan dari Mekah menuju Madinah pakai kaki. Ini pakai kereta listrik. Subhanallah. Nikmat apa yang kita bisa dapat? Tapi itu fasilitas pemerintah. Bis saat naik kereta, hati kita menangis Pak. Perjuangan yang apa yang kita rasakan hari ini bukan keringat kita, tapi keringat kakinya Rasulullah yang 10 hari dia berjalan sampai Madinah. Subhanallah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di situ puncak ikhtiar kita serahkan perjalanan ini kepada Allah sambil berharap Allah mudahkan dari berangkat sampai kembali. Alhamdulillah, Lamahu itu sejak pemberangkatan pertama sampai hari ini tidak tahu sudah berapa ribu Bapak Ibu. Masya Allah, amalan kita hanya itu. Ada kendala Ustadz dalam perjalanan? Ada. Tapi kendala itu bukan kita lari darinya, tapi dihadapi dan Alhamdulillah sukses menyelesaikannya.
Dulu nanti sebentar Pak mau cerita, pernah ada jamaah Lamahu yang meninggal dunia. Nanti Ibu lihat DP video bagaimana meninggal di sana. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah ada jamaah Lamahu yang hilang. Pernah ada jamaah Lamahu yang tidak tahu lagi mau balik. Pernah ada dan seterusnya. Tapi alhamdulillah sejak berangkat sampai hari ini kita terdaftar termasuk travel di Gorontalo yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya. Kalau ada yang sakit tipe haji yang mau tidur di rumah sakit, saya pernah berjaga sama orang Gorontalo, tidak sholat Jumat di Masjidil Haram, sholat Jumat di pelataran toko. Masya Allah, karena jalan di sana Bapak Ibu dari sini sampai Ututi di sana Pak Tamalate, tempat sampaian itu semua. Kita orang tidak bisa lagi ke masjid karena tanggung jawab yang diemban oleh travel ini. Yang sakit harus dijaga, ya, yang sakit harus dilihat, diobati. Kalau tidak mampu dengan Bodrex, tidak mampu dengan Paramex, kita bawa ke dokter. Di sana ada obat Arab yang akan diberikan. Inilah pelayanan kita yang insya Allah semangat pemberangkatan ini insya Allah Allah ridhoi. Dan Bapak Ibu hanya satu yang kita minta kepada Allah, di situ semua kebaikan. Semoga semua sehat walafiat, berangkat dengan selamat, balik pun dalam keadaan selamat. Sekira Bapak Ibu itu pengantar saya, ya. Yang mau bertanya silakan mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Tentang ketika kita berada di Tanah Suci nanti di Mekah Madinah. Nah, baik untuk Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan, yang berkaitan tentang penyampaian tadi gitu. Nah, ada yang mau bertanya kepada Ustadz Husni, dipersilakan untuk Bapak dan Ibu. Dengan suatu fondasi yang sama. Pada saat itu kami juga mencari titik di mana Lamahu ini akan kami pijak. Alhamdulillah kami bertemu sama Ustadz Husni, iya, yang mau bersama-sama duka, bersama-sama suka, dan dalam kerendahan. Kami adalah sama tipikalnya, tidak apa ya orang katakan, tidak mengeksplor terkait dengan kesombongan. Tapi ketika kami membawa jamaah, kenapa ada jamaah yang sombong? Kenapa jamaah yang bisa merendahkan kami? Kami membawa ini adalah semata-mata untuk menyelamatkan Bapak dan Ibu. Dengan kami ya Bapak, semuanya keluarga besar, Ibu Yuni ya. Lalu ada ya hadir di sini Bapak? Ada? Ada ricanya, tapi kita sesuai harapan. Ya, kita coba rumah haji betul makanan cuma begini, baru sama mengambil kamar di mana di Gorontalo. So, sampai di Madinah ini itu sama marah-marah. Boleh Ibu ya, tolong ini ada yang begitu Bu, ada. Maaf ya, kalau banyak salah, walaupun kita benar.
minta maaf, minta maaf, minta maaf. Lalu meminta izin kepada orang tua atau yang dituakan, membayar biaya umroh. Bayar biaya umroh ibu. Sudah berapa yang bisa bayar? Baru jangan merampas hak orang lain. Tidak usah mencari-cari yang jolim, harta-harta jolim juga baik gitu ya. Bukan hasil sedih, ya, bukan hasil menipu orang. Lalu menyiapkan nafkah yang cukup bagi keluarga yang tinggalkan. Kalau ada anak-anak di rumah, ya sisipkan untuk dia makan, orang rumah makan. Banyak bersedekah kepada kaum duafa, fakir miskin. Di sana itu banyak duafa, Bu. Tapi ibu jangan bawa dompet baru ibu buka di depan-depan mereka, jangan. Kalau bawa uang kecil taruh di satu rial, 5 rial ya, 5 rial sekarang di sana yang dikasih, ambil satu kasih, ambil satu kasih. Jangan buka dompet, dibawa lari itu, diambil dompetnya. Jangan ibu-ibu sok, ini kita punya dompet banyak, buka di orang. Jangan, banyak kejadian orang bawa lari semuanya, habis sudah. SIM, STNK, kartu nikah, segala macam di dalam habis. Ibu di sana stres, tidak lagi sholat bagus, soalnya kita PATM so hilang, kita ini hilang, kita ini hilang, semua hilang. Jadi sebaiknya dompet ditaruh dalam, yang uang kecil ibu taruh di luar, ya, di luar di saku kalau ada itu ibu saku itu ada ya. Lalu carilah teman sejalan yang soleh, satu sekamar yang soleh, Bu. Ada yang soleh itu ketika ada yang sekamar mau kasih bangun basolat pergi duluannya lah. Bangun dulu, jangan tidur. Kalau ngajak sholat sama-sama, ya bawa satu kamar deh orang begitu. Tapi kan tergantung Pak, ketika dikasih bagi kamar, kamu dapat dengan siapa kan Pak tidak tahu ini ujian. Sholat dulu di rumah 2 rakaat, baru turun. Atau kalau kita kumpul di masjid, sholat ulang lagi, baru berangkat. Ya, lebih banyak istighfar, astagfirullah. Ya, tapi masih perlu juga waktu saya jangan lupa saya balik cerita agak cuma jawab astagfirullah. Ini so salah 1 juta seperti pasokan astagfirullah. Pasal sampai astagfirullah. Ya Bu ya, tidak boleh lagi begitu Pak. Harus bisa dong. Kemudian berdoa bagi keluarga yang meninggalkan. Bu, kalau ibu ada di Raudah, jangan ibu berdiri saja yang berdoa. Doa orang lain satu kampung, saudara-saudara, ada orang jahat, doakan. Semua doakan. Jangan ibu berdiri terus. Tolong saya kasih jabatan ya Allah, tolong saya kasih mobil mewah ya Allah, tolong saya kasih tanah besar ya Allah, tolong saya kasih begini. Jangan begitu, doakan dulu orang lain semuanya. Jangan saya saja yang didoa, orang lain tidak didoa. Harusnya orang lain didoa supaya kita dapat doa yang sama ya. Kalau Bapak Ibu sudah mau masuk Raudah sebentar, sudah dibilang besok ada ziarah Raudah. Jam 4 subuh untuk perempuan, laki-laki jam 11:30 siang. Malam ini Pastor tulis itu doa. Kita mau doa apa siapa ini? Jangan di sana Bapak kalau kamu kita doa apa siapa lagi ini. Malam ini saya tulis itu doa siapa-siapa yang ada mau doa supaya sehusu. Doa bahasa Gorontalo boleh, bahasa Indonesia boleh, jangan bahasa Arab Bapak tidak tahu dari arti. Iya kan? Doa saja Indonesia. Allah tahu itu yang kita doa. Jadi jangan sampai besok ada ini kalau kamu tidak persiapan doa, salah kan? Doa itu jangan begitu secepat. Sulit lama-lama baru doa. Rumah yang dibangun oleh Allah pertama di muka bumi. Nah, kita melihat jamaah sekalian rahmati Allah. Terbaik, terbaik, terbaik. Terbaik, terbaik, terbaik. Allahu Akbar. Untuk pelaksanaan manasik hari ini, saya merasa
pelaksanaannya ini sangat membantu, terutama bagi jamaah umroh yang baru. Itu sangat membantu karena di awal tadi disampaikan bahwa tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang jamaah itu harus memperhatikan apa yang sudah menjadi SOP dari Lamahu ini, PT